Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Evan, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, saya Ari Dwi Permana. Saya Cindy Aguirela Manalu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Pengertian penelitian tindakan kelas. Salah satu tugas guru adalah selalu berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan terkendali. Salah satu cara yang sistematis dan terkendali adalah dengan memanfaatkan penelitian pendidikan. Berbagai metode penelitian pendidikan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Selama ini kita mengenal penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Di samping dua metode tersebut, terdapat metode penelitian untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang berbasis evaluasi diri, yaitu metode penelitian tindakan kelas. Metode ini dilandasi oleh realita bahwa pendekatan ilmiah terdahulu belum mampu menyelesaikan masalah menjadi suatu inquiry sosial. Kemudian muncul suatu kebutuhan yang lebih memfokuskan pada masalah praktek, bukan pada masalah teori. Selanjutnya muncul keinginan untuk mewujudkan kolaborasi untuk mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Maka berkembanglah suatu metode penelitian yang kemudian diberi nama action research, yang di Indonesia kemudian dikembangkan menjadi metode penelitian tindakan kelas. Kemudian konsep dasar penelitian tindakan kelas. Yang pertama, menurut Stanford dan Kemis, penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. Selanjutnya, menurut Eliot, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh proses ditelaah di diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional. Yang terakhir, menurut Kemis dan Taggart, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif dari kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukannya praktik-praktik tersebut. Dari beberapa definisi tentang PTK, dapat disimpulkan 3 karakteristik PTK, yaitu yang pertama, inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real dan praktis yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. PTK bersifat practice driven dan action driven, yang memiliki arti bahwa PTK bertujuan untuk memperbaiki secara langsung di sini dan sekarang, sehingga dinamakan juga penelitian praktis. Ini berarti bahwa PTK memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik, kontekstual, sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentifan sampel karena berbeda dengan penelitian formal. Tujuan PTK bukanlah menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara meluas. PTK menerapkan metodologi yang bersifat longgar dalam arti tidak memperhatikan pembagian instrumen, namun demikian di pihak lain, PTK sebagai kajian yang taat kalah, pengumpulan data tetap dilakukan dengan menekankan objektivitas dan memegang teguh imparsialitas sebagai acuan dalam analisis serta interpretasi data. Lalu yang kedua, reflektif. Penelitian tindakan kelas ini memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Langkah-langkah dalam kegiatan reflektif adalah yang pertama, mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta PTK seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, pernyataan tertulis dari peserta atau dokumen resmi. Yang kedua, menjelaskan dasar reflektif catatan-catatan ini. Dan yang ketiga, pernyataan dapat ditransformasi menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan yang beberapa penafsiran tertentu telah terfikirkan sebelumnya. Yang ketiga, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi ia harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Peneliti dalam PTK hendaknya selalu diingat bahwa dia adalah bagian dari situasi yang diteliti, bukan hanya pengamat tetapi juga terlibat langsung dalam proses situasi tersebut. Kolaborasi di antara keanggotaan situasi yang memungkinkan proses itu berlangsung. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah sudut pandang setiap orang akan dianggap memberikan andil pada pemahaman, tidak ada sudut pandang seseorang yang akan dipakai sebagai pemahaman tuntas
dan mumpuni dibandingkan dengan sudut pandang yang lain. Prosedur penelitian tindakan kelas memiliki 4 kegiatan yang merupakan suatu siklus kegiatan. Yang pertama, penyusunan rencana. Rencana tindakan merupakan tindakan yang tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Rencana itu harus mengakui bahwa semua tindakan sosial dalam batas tertentu dapat diramalkan. Rencana harus cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat diduga dan kendala yang sebelumnya belum terlihat. Yang kedua, tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang harus dilakukan secara sadar dan terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Praktik di sini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga, observasi. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi sekarang. Observasi harus dilakukan secara cermat dan direncanakan sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Lalu yang keempat, refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategik. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan itu. Cara menetapkan fokus masalah. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Pertanyaan yang mungkin timbul bagi peneliti pemula PTK adalah bagaimana memulai penelitian tindakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mula-mula seorang guru harus merasakan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan. Guru harus mampu merefleksi, merenungkan secara berpikir balik mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dalam rangka mengidentifikasi sisi-sisi lemah yang mungkin ada. Dalam proses perenungan itu, terbuka peluang guru untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam praktik pembelajaran. Apa yang dirasakan kelemahan itu dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas menjadi permasalahan yang akan dicarikan solusi. Yang kedua, identifikasi masalah. Langkah selanjutnya dari merasakan adanya masalah adalah mengidentifikasi permasalahan. Cara mengidentifikasi permasalahan dapat melalui sejumlah pertanyaan, misalnya, apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah yang terjadi itu mengandung permasalahan? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Apabila pertanyaan tersebut telah terjawab, langkah selanjutnya adalah saya berkeinginan memperbaiki, saya memilih untuk menentukan cara baru untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Selanjutnya, analisis masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah guru menilai manakah masalah yang paling urgent. Ada sejumlah petunjuk untuk memilih masalah, yaitu pilih masalah yang dirasakan penting oleh guru sendiri dan muridnya atau topik yang melibatkan guru dalam rangkaian aktivitas yang memang diprogramkan oleh sekolah. Bagaimana memilih masalah yang berada di luar kemampuan dan atau kekuasaan guru yang mengatasinya. Yang ketiga, pilih dan tetapkan permasalahan yang skalanya cukup kecil dan terbatas. Yang keempat, usahakan bekerja secara kolaboratif dalam mengembangkan fokus masalah. Yang terakhir, kaitkan PTK yang akan dilakukan dengan prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya, perumusan masalah, yaitu setelah menetapkan fokus masalah serta menganalisis menjadi bagian-bagian yang kecil dan terfokus, maka tahap selanjutnya adalah guru merumuskan permasalahan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi guru untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukannya, jenis data yang dikumpulkan, dan penetapan tindakan yang akan dilakukan. Menyusun proposal PTK. Proposal PTK umumnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat, kerangka teoritis dan hipotesis, cara penelitian, dan jadwal kegiatan. Judul penelitian. Judul menyatakan dengan akurat dan padat permasalahan serta bentuk tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya memecah masalah. Latar belakang. Masalah bagian ini menguraikan pentingnya penanganan permasalahan, karena itu perlu diuraikan fakta-fakta yang mendukung berupa pengamatan guru di kelas dan kajian pustaka. Yang ketiga, permasalahan. Permasalahan benar-benar diangkat dari masalah keseharian di kelas atau di sekolah yang memang layak untuk diselesaikan melalui PTK. Uraian masalah didahului dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan analisis masalah, dan terakhir, rumusan masalah.
Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat. Tujuan dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang diajukan. Bagian ini diuraikan juga manfaat penelitian, terutama manfaat secara langsung merupakan hasil PTK bagi siswa, bagi guru, ataupun teman sejawat guru. Selanjutnya, kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini menguraikan landasan substantif secara teoritik yang digunakan oleh peneliti dan menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Selanjutnya cara penelitian. Yang pertama di sini ada setting penelitian, variabel penelitian, rencana tindakan, data dan cara pengumpulan data, indikator kinerja, serta jadwal kegiatan berisikan tentang jadwal kegiatan penelitian dalam bentuk matriks yang menggambarkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir.